Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Pantauan pagi kita itu adalah PEG. Nah, ini udah saya info ya, PEG pantauan pagi. Alhamdulillah hari ini naik sampai dengan 7,62%. Dan hari ini dan besok ya, untuk besok ya, saya masih merekomendasikan PEG. Dan yang masih pegang PEG dan juga masih kawal-kawal, semoga aja besok terus lanjut ya. Karena ini masih bagus sekali, karena dia mantul ya dari areanya. Jadi kawan-kawan yang bisa memaksimalkan cuannya, profitnya itu bisa gunakan dengan trailing stop ya. Bisa tanya dengan sekuritas kawan-kawan bagaimana cara menggunakan auto order atau trailing stop ya. Biasanya ada ya. Nah, unik, ini adalah rekomendasi kita kemarin ya, unik 100-101. Alhamdulillah, unik hari ini sampai dengan 20% sekali ya. Nah, hari ini nggak banyak rekomendasi karena saya mantau ini aja, saya mantau nonton ya, unik. INKP saham big cap santai, nah boleh swing santai. Saya sudah katakan ini swing santai ya. Ini target 1 8.100, target 2 8.400. Alhamdulillah target 1 udah kena ya. Semoga aja lanjut ke 8.400. Semoga aja ya. Jadi tinggal pasang trailing stop lah kalau saya katakan, atau auto sell lah bahasanya. Jadi kita cari area untuk mengamankan profitnya. Dan tanggal 15 saya merekomendasikan Wine dan Wifi. Alhamdulillah Wine 605 ya. Tertinggi hari ini 640. Wifi hari ini kita punya harga 250 ya. Tertinggi 262. Alhamdulillah tuh pack ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Saya nggak banyak rekomendasi. Dan juga setiap minggu saya akan mencari saham-saham untuk swing. Nah, saham swing ini biasanya digunakan buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham untuk yang nggak bisa mantau market. Nah, semoga aja area yang saya berikan ini minimal ya. Kalau saya swing itu ya, itu minimal area sell-nya itu di kisaran minimal TP1-nya di kisaran 5%-an. Harapannya sih ya mingguan bisa dapat lah ya. Selama kita yang nggak bisa mantau market, insya Allah lah, moga aja bisa pantau di situ. Nah, hari ini kita akan mencari saham-saham yang menarik ya buat kawan-kawan semua untuk pantau besok. Ini juga, tapi menurut saya sih saham ini dikategorikan aman lah ya. Saya agak mengurangi saham-saham yang gorengan sebenarnya ya. Ini emang strong buy sinyal. Di sini sudah terlihat sekali BMRI ya. BMRI masih di area, masih sideways ya. Jadi yang santai ya bisa masuk di situ. Yang nggak kuat sahamnya nggak gerak-gerak ya cari yang lain ya, atau cari yang kecil. INKP tuh, INKP ya 8.175. Saya akan analisa kembali INKP dan target selanjutnya seperti apa. INKP Arto tuh, Arto 2980 ini saya rekomendasikan juga untuk kawan-kawan buy ya, karena Arto ini juga mantul. Jadi bisa kawan-kawan analisa. Film nih, kawan-kawan tahu ya, pertama kali film dia lagi downtrend lalu dia sideways itu di kisaran harga 700-an dan saya sudah rekomendasi. Tapi memang saya sudah jual ya, sudah jual habis. Tapi kalau kawan-kawan yang bisa memaksimalkan cuannya itu udah berapa ratus persen di situ ya. Jadi kawan-kawan bisa tanyakan trailing stop ya, atau juga cari area untuk kawan-kawan kawal ya. Terakhir adalah Adi ya. Adi oke, menurut saya sih dia breakout dari resist pendeknya dan ini berpotensi lanjut ya. MTK masih dikategorikan koreksi sesaat ya. Dah, nggak usah panjang-panjang, kita akan menganalisa kenapa sih saya merekomendasikan INKP. Oke, pertama saya akan melihat INKP ya. Nih, kalau kawan-kawan mau lihat saham yang bisa diswingkan, itu sebenarnya bisa pantau juga di chart weekly-nya juga. Nah, INKP nih saya sudah katakan ini chartnya ya. Kita beli di 2750 di kisaran resist di sini ya, resist nih di resist ini. Alhamdulillah sekarang udah 8175. Dia juga sudah jebol dari resist terdekat di sini, itu ada di 8100. Nah, itu adalah support dekat. Nah, support lanjutannya ada di 7.975 ya, terlalu dekat sih kalau kata saya. Tapi ini kan sudah dikategorikan dia sudah breakout lah ya. Nah, ini Pulau W ya. Area lanjutan yang saya harapkan untuk INKP itu ada di kisaran sini. Itu ada di harga 8.400-an.
kawal aja, semoga aja terus lanjut ya, semoga aja bisa kita maksimalkan sampai di atas 10.000 lah harapannya. Ini saham bagus ya, walaupun harga sahamnya bermain di 8 ribuan, tapi kawan-kawan bisa cek PBV nya masih di bawah 0,1 di bawah 1 ya, masih 0, lah. Jadi menurut saya sih trennya masih bagus ya, volume bagus. Kita bisa melihat di sini juga masih kategori bagus ya untuk akumulasinya. Kita melihat dari chart weekly-nya juga. Nih mingguannya ya. Di mingguannya juga ini INKP sudah naik di atas MA50 di chart weekly. Ini sudah mulai kembali uptrend, mencoba untuk kembali uptrend ya, 8175. Nah, mantul dari support tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini juga masih ada akumulasi mingguan loh. Nah, jadi kawan-kawan, kalau saya sih biasanya suka nyari saham untuk swing itu, saya selain ngelihat daily-nya biasanya saya kombinasikan dengan chart weekly-nya seperti apa. Harapannya sih daily dan weekly itu dia sinergi ya, mencoba untuk naik. Nah, harapannya seperti itu. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan INKP masih lanjut ya, menurut saya sih masih oke. Kedua tadi saya melihat ada Arto. Arto ini juga mantul ya kalau saya ngomong ya. Jadi bisa kawan-kawan beli sebenarnya. Kita akan lihat Arto. Arto weekly. Oke, Arto. Di sini kalau dikategorikan, kalau saya katakan ini kalau dari 3 chart, 3 moving average yang saya gunakan, ini masih dikategori saham uptrend ya. Kalau di chart ini ya, tapi kalau saya gabungkan lagi dengan MA100 dan MA200 ini masih downtrend sih, masih di bawah ya, masih di sini lah, di atas itu. Tapi ngelihat dari saya menggunakan 3 moving average itu gunanya adalah untuk tren menengah sih, saya melihatnya tren menengah. Jadi kita bukan tren panjang ya, bisa pantau juga tren panjang ya, tapi tren menengah ini masih dalam keadaan oke. Nah, harganya juga masih mantul ya, di sini mantul kembali naik. Harapan saya sih ini bakal terus lanjut ya. Menurut saya sih ini bisa lanjut. Menurut saya ini, tapi kawan-kawan perhatikan. Support untuk INKP terdekat Arto terdekat itu ada di harga 2.850. Nah, selama bertahan di ini ya, menurut saya sih ini masih akan terus ke atas 3.000 up ya. Semoga aja bisa kembali ke 10.000 loh. Semoga aja, tapi kita bisa kawal terus. Ini masih menarik kalau kata saya. Tuh di chart weekly-nya juga, ini saham ini sudah mulai mencoba untuk naik ya. Dia sudah mencoba untuk naik di situ. Nah, sudah naik di atas MA20. Ya, harapannya oke. Kalau di sini MA20-nya ada di harga 2873 ya, makanya saya jadikan 2850 sebagai area trailing stop atau area stop loss-nya dekat di situ ya. Ya, semoga aja bisa terus lanjut ke 4.000 5.000-an ya. Sini akumulasinya juga masih dikategorikan bagus, makanya saya katakan Arto juga masih oke deh buat untuk diswingkan. Oke, terakhir saya akan melihat yang namanya Adi ya. Ini salah satu saham countryksi yang menarik selain Wika ya. Wika kemarin kita masuk Wika, tapi ini Adi menarik ya. Untuk besok deh, chartnya hampir mirip-mirip sama Wika ya. Nih, kalau di kategori sini Adi mantul dari support di sini. Nah, mantul ya dari harga tertinggi di sini. Dan juga breakout lagi dari harga 476. Ini udah breakout lagi. Cukup oke kalau kata saya. Ditambah nih ya, udah hampir lebih dari seminggu lebih ya. Volumenya hidup. Volume hidup. Nah, kalau volumenya mati atau volumenya hilang, itu dia bakal sideways ya. Ini kan volumenya flat, sepi. Nah, di sini dia hidup. Makanya saya katakan bahwa Adi, Wika, PTPP itu masih menarik buat kawan-kawan pantau harian. Nah, akumulasinya juga menarik untuk Adi. Apakah bisa di swing? Bisa sebenarnya. Tinggal kawan-kawan bisa maksimalkan untuk areanya Adi seperti apa. Kita lihat di chart weekly-nya untuk Adi. Tuh, wow, Adi chartnya kok begini ya. Oh, ini menarik sih sebenarnya, tapi dia turunnya. Ini mencoba untuk naik ya untuk Adi ya.
Ini chart weekly-nya dia mencoba untuk naik. Nah, semoga aja target di 520-an bisa tercapai, tembus besok 520 sebagai resist ya, 520. Dia menuju ke 600-an. Menarik sih kalau kata saya, ini sangat-sangat menarik ya. Tuh akumulasinya juga cukup gede untuk minggu ini. Ada akumulasi sebesar 574 jutaan. Ini masih menarik buat kawan-kawan perhatikan. Besok bisa kawan-kawan pantau ya. Kenapa? Saya akan melihat di chart 5 menit. Kalau seandainya kawan-kawan day trade atau scalpingan, pantau di chart 5 menitan sebenarnya. Ini adalah kuncinya di chart 5 menitan. Kalau kawan-kawan swing santai, kawan-kawan bisa pantau di chart weekly-nya. Nah, ya. Nah, yang menarik adalah nih, di sini dia sudah ada volume, di sini volume hidup. Nah, di sini masih oke ya. Belum ada yang saya katakan kalau seandainya ada volume merah kayak gini ya. Ini tapi masih didominasi oleh volume hijau. Oke, buat kawan-kawan semua dengan stop loss terdekat itu adalah di harga 476. Stop loss dekat. Oke ya, buat kawan-kawan semua, ini bisa kawan-kawan perhatikan untuk diswingkan. Jadi saya katakan kembali buat kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan tipikal yang swing, pantau chart weekly-nya. Chart weekly buat kawan-kawan pantau. Nah, saya gelapin ya. Kalau kawan-kawan tipikal yang swing, kawan-kawan bisa gunakan chart weekly. Kalau kawan-kawan scalpingan, kawan-kawan bisa gunakan chart 5 menitan. Kalau kawan-kawan day trade itu bisa gunakan chart daily. Nah, itu adalah kunci dari apa sih perbedaan dari time frame yang kawan-kawan gunakan. Itu mencerminkan dari tipikal kawan-kawan seperti apa. Nah, itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.